Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ayat 80 sudah kita bahas, cuman berhubung ayat 81 dan setelahnya berkaitan erat dengan 80, maka kita tulis ulang. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang ke-80 kita ulang sedikit karena berkaitan dengan ayat yang ke-81 dan setelahnya. Saya baca terlebih dahulu penjelasan dari ahli tafsir. Qala muallif rahimahullah, tusyahidu ayyuhar rasul katsiran minal kafarati min haula'il yahud. Engkau perhatikan, engkau saksikan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyaksikan katsiran minal kafarah. Rasulullah melihat katsiran minal kafarah. Jadi al-kafarah, kafarah itu jamak dari kafir. Kafir, kufar, kafarah. Tapi yang dimaksudkan siapa? Katsiran minal kafarah ini yang dimaksudkan adalah haula'il yahud. Mereka dari kalangan Yahudi. Apa sikap Yahudi? Yuhibbunal kafirin. Jadi yang pertama, yuhibbul kafirin, mencintai, memberikan kesetiaan, loyalitas, bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang kafir yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yamiluna ilaihim, ya, condong. Kemudian wa yu'adunaka. Jadi Yahudi ini yu'aduna ar-rasul. Jadi bahasa yang Allah sampaikan, engkau wahai Rasul akan melihat dan engkau saksikan sendiri katsiran minhum, mayoritas, okay? Mayoritas dari kalangan Yahudi itu yatawallawna alladzina kafaru, mencintai atau memberikan wala. Wala itu loyalitas. Okay. Wala itu mempunyai makna at-ta'ah, mentaati. Wala itu mempunyai makna an-nusrah, membantu, menolong. Wala itu juga memberikan at-ta'yid, dukungan. Perlu. Tapi bukan tambahi MILD. Nggih. Napa nih? Nggih. Jadi wala memberikan loyalitas mereka, tapi katsiran minhum, mayoritas. Kemudian yu'aduna rasul, memerangi Rasul. Apa Rasul saja? Wa yuharibunal muwahhidin. Mereka juga, jadi yu'aduna itu melakukan pertentangan, perlawanan. Kalau ini yuharibunal
muwahhidin, memerangi orang-orang yang mengesahkan Allah. Itu karakter mayoritas Yahudi. Karena itu kata Allah, labi'sa ma qaddamat lahun anfusuhum, sungguh buruk apa yang mereka persembahkan untuk jiwa mereka, untuk diri mereka. Kenapa? Ansakhitallah, perbuatan mencintai orang kafir dengan memberikan loyalitas, ketaatan, dukungan, dan segala macam yang dibutuhkan, kemudian memerangi Rasul di masa itu dan saat ini, yuharibunal muwahhidin, memerangi orang-orang yang mengesahkan Allah. Ini menjadi sebab satu, ghadabillah, jadi menjadi sebab kemurkaan Allah kepada mereka. Kalau Allah murka, otomatis atardu min rahmatihi, terusir untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah itu dalam bentuk salah satunya adalah hidayah. Nah, cuman ada yang mengatakan, ini masyarakat ada yang mengatakan, kenapa ndak menutup aurat? Saya belum menerima hidayah. Padahal hidayah itu di satu sisi harus dicari. Harus dicari. Hidayah itu akan turun. Sekalipun terkadang Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Seperti dokter Masari Miyako atau Misoto itu. Misoto atau Miyako? Buatan yang dari Jepang itu, seorang peneliti, Misari siapa itu, dokter Misari siapa itu, lupa saya, melakukan penelitian berbekal pengetahuannya, meneliti kandungan yang ada di sumur Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu jenengan, kebetulan kemarin kita mendengarkan salah satu tausiah yang disampaikan, ada orang Indonesia itu haji tersebut haji tahun 86. Tahun 86 menunaikan ibadah haji. Iya. Tahun 86 menunaikan ibadah haji, sampai beliau tadi malam menyampaikan bahwa air Zam-Zam yang disimpan di galonnya itu tidak lumutan. Ya. Coba jenengan sekarang ngambil air kemasan, tunggu kira-kira 10 tahun yang akan datang. Dalam? Oh, enggak sampai tahunan. Salah satunya dia mengatakan hasil penelitiannya itu molekulnya Masya Allah teratur rapi. Dengan sebab itulah akhirnya Allah memberikan hidayah dan menyatakan diri masuk Islam. Jadi di situ itu mencari berbekal pengetahuan yang beliau miliki. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan murka Allah, gampang, cintai saja orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang memusuhi orang-orang mukmin, berikan loyalitas, sudah gampang itu. Allah pasti marah. Kenapa? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Loyalitas kita itu kita berikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Alladzina yuqimunas shalah, yang menunaikan salat, wa yuqimunas wa yutunas zakah, membayar zakat. Coba jenengan cermati sejenak. Ada hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakanlah tetangga. Nah, ini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah
Jadi ada tetangga, orang ini datang kepada Rasul. Wahai Rasul, adzani jari, tetanggaku menyakitiku. Menyakiti dalam bentuk lisan. Lisan itu contohnya ngeten, Pak. Tetangga bikin acara menikahkan putrinya, kemudian kalau dari sisi finansial cukuplah, termasuk kategori mampu. Ternyata mohon maaf, berkatnya, berkatnya itu dagingnya diiris kecil-kecil. Lah, sugih kok dagingnya cilik. Itu sudah idzaul jar. Mengganggu, menyakiti tetangga. Gak sumbut kambing, omai gede. Nah, itu sudah idzaul jar dengan lisan. Sama dengan begini ya Ustaz. Di suatu motor cengkere enggak dua itu. Dah, sami. Jadi itu masuk kategori menyakiti tetangga. Lah ini sahabat ini mengadu kepada Rasul, adzani jari. Rasulullah berpesan, isbir, tahan dirimu. Tapi kemudian hari esoknya datang lagi, ya Rasulullah, adzani jari, tetanggaku selalu menyakitiku. Kata Rasulullah, isbir, sabar. Kemudian hari ketiga datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tidak tahan, tetanggaku selalu menyakitiku. Kata Rasulullah, kalau begitu utruh, keluarkan mata aka, perkakasmu di jalan, suruh lempar, Pak, letakkan di jalan, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang pada tanya, ada apa kok dikeluarkan semua di jalan? Adzani jari, karena tetanggaku menyakitiku. Menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan perbuatan. Setelah itu Rasulullah bersabda, orang-orang karena melihat, tonggone saja saling gitu, kayak kalau sakit kemudian meninggal berangkat sendiri, kan tidak mungkin, Pak. Gitu. Nah, setelah ucapan itu Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, memuliakan. Begitu. Jadi itu kalau ingin mendapatkan murka Allah gampang, Pak. Kemudian kata Allah, apa hukumannya? Dengan sebab memberikan loyalitas, mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi orang-orang yang mengesahkan Allah, memerangi orang-orang yang menegakkan sunnah Allah, sunnatullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu tidak hanya murka Allah, apa kata Allah? Wa fil adzabihum khalidun, al khulud fil adzab, akan mendapat kekekalan dalam siksa, wal iyadzubillah. Karena itu kalau Allah, walau kanu yu'minu nabillah, kalau seandainya Yahudi ini al-imanu billah, Yahudi ini kan jahat pada Allah, Pak. Karena mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Begitu. Ya, ini Yahudi. Kemudian yu'minuna bin nabi, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bin nabi alaihi salatu wassalam, dengan Rasul mengimani. Wa ma unzila ilaihi, beriman dengan Al-Qur'an, mengimani dengan Al-Qur'an. Ya, mattakhadhuhum auliya, niscaya orang yang iman kepada Allah, yang mengimani Rasul dan mengimani Al-Quran, itu tidak akan memberikan wala, alias memiliki sikap al-bara',
anil kafirin. Bersikap, punya sikap tegas dengan orang-orang yang tidak beriman. Bukan merasa nyaman dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, justru merasa gundah. Jadi dia akan barok. Kalau sudah barok, secara otomatis wala, loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang mukmin. Itu loyalitas. Mattakhaduhum auliya. Berarti logikanya, kalau memberikan loyalitas kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, memberikan loyalitas kepada orang yang memerangi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan loyalitas, memerangi kepada orang-orang yang mengesahkan Allah, berarti ada masalah dari sisi keimanannya kepada Allah, ada masalah dari sisi iman kepada Rasul, ada masalah dari sisi iman kepada Quran. Itu mafhumnya begitu, Pak. Karena Allah menggunakan walau kanu. Kalau di sini penjelasannya walau kana haula'il yahud yu'minuna billahi haqqan. Kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi betul-betul beriman kepada Allah, kemudian wa yu'minuna binabiyyihi, dan mengimani nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ma ja'alu minal musyrikina awliya'an, niscaya mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah itu sebagai wali. Yuhibbunahum, yang kemudian mereka memberikan cintanya kepada mereka, wa yamiluna ilaihim dunal mu'minin, dan lebih senang, lebih condong kepada mereka daripada kepada orang-orang mukmin. Kenapa kata penjelasannya? Li'annahum nuhu anittikhadzil kafirina auliya. Karena mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi itu, nuhu, dilarang, nuhu an ittikhadil kafirina awliya. Dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. Begitu. Walakinna katsiran min haula'il yahud, akan tetapi katsiran, mayoritas, jangan cermati. Di sini menggunakan kata katsiran. Di sini pun juga walakinna katsiran, mayoritas dari orang-orang Yahudi itu kharijuna an ta'atillah wa wilayatihi wa wilayatil mu'minin. Karena mereka fasik, ini berarti maknakan kharijuna an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, fasik. Gini, Pak. Jadi ayat yang ke-81 ini memberikan ini, loyalitas kita akan sempurna ketika keimanan kita kepada Allah semakin sempurna. Begitu juga ketika keimanan kita kepada Rasul, keimanan kita terhadap Al-Quran itu semakin tinggi, maka insya Allah kita tidak akan memberikan walaknya kepada orang-orang kafir, tetapi justru bersikap barok.
Nggih. Jadi problemnya di sini, Pak. Dalam nah nggih, wah terkait dengan kepemimpinan ini ya repot nggih. Termasuk sesungguhnya bagian dari memberikan loyalitas. Nggih. Bantuannya dipendem lagi nggih. Nggih. Kita ambil contoh Ibu sekalian. Kita seperti yang dilakukan oleh Khabbab ibn al-Irth. Nggih, Khabbab ibn al-Irth. Khabbab ibn al-Irth itu ketika dia tertangkap di pasukan musuh, kemudian beliau ditahan. Ketika ditahan, ditawari untuk berkata-kata yang di situ mengejek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan kalau dia lakukan maka dia sudah dilepas. Tapi apa kata beliau? Beliau tidak mau. Akhirnya, mohon maaf, telinganya dipotong. Karena disuruh mencaci Rasul tidak mau. Dipotong telinganya satu, masih tetap satu lagi. Kemudian hidungnya. Gitu kan ya? Kemudian salah satu di antara jari-jarinya itu juga dipotong. Dilakukan itu semua. Jadi asyalal istilahnya. Napa nggih? Mutilasi kalau yes, potong-potong begitu. Hidup-hidup. Tapi ketika kemudian diminta untuk, ini buktinya Pak sahabat, loyalitasnya kepada Rasul, itu tidak mau, sampai disiksa seperti itu. Gitu. Kita kan tidak pernah, Pak. Gitu, tidak pernah diuji sampai seperti itu. Termasuk diuji untuk ikut terlibat dalam medan perang. Kalau di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kepada mereka-mereka yang sepuh. Salah satunya adalah saya lupa namanya. Tadi malam saya itu Pak, mengikuti kajiannya sebentar. Subhanallah, sepuh orangnya. Beliau punya anak 4, beliau cacat secara fisik. Sudah cacat, sudah masuk kuhulan. Kuhulan itu seperti Pak Haji Tamyiz ini. Dalam? Oh, setengah tua, setengah muda. Kuhulan, sudah sepuh, Pak. Sehingga ketika dia datang, dan ini di masa Khalifah Umar. Karena apa? Sahabat ini, mohon maaf, itu berjuang di masa Rasul, kemudian berjuang di masa Khalifah Abu Bakar. Seluruh peperangan itu dia ikuti. Beliau mulai ikut dengan Rasul itu pada saat peristiwa perang Uhud. Kemudian di masa Khalifah Umar berperang juga. Berarti kan sudah sepuh banget gitu. Gitu. Kuhulan, kalau mufassirun mengatakan kuhulan wa syuyukhon. Jadi sudah ya sepuh sudah. Nggih, tua renta. Nggih. Jadi seperti itu. Sehingga dia mengatakan kata putra-putranya yang berangkat berperang di masa Khalifah Umar, ya abi, wahai ayahanda, laisa alaika haraj, tidak ada dosa bagi engkau untuk tidak ikut berperang karena kondisi fisik. Tapi kemudian dia mengatakan, datang kepada khalifah, anakku melarang, enggak, untuk saya berperang, izinkanlah. Dan kemudian beliau berangkat berperang melintasi lautan. Yang di situ ada sahabiah
sahabiah yang tinggal di Masjid Quba itu, Ummu Haram binti Milhan di masa itu. Akhirnya Pak, dalam kondisi itu, dalam menempuh perjalanan melalui lautan, karena Rasulullah kan bersabda dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, awwalu jaisin yaghzul bahra wajabalahumul jannah. Seluruh pasukan tentara yang berperang pertama kali melintasi lautan, tapi tidak pakai kapal feri Pak. Kapalnya berarti ya ala kadarnya kan ngaten. Dalam getean, tapi bukan dari gedepok pisang nggih. Karena di Saudi tidak ada. Nggih. Pakai itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al tufi hadzal rajul. Sahabat ini wafat. Yang sepuh itu. Dan setelah 9 hari baru sampai di daratan. Subhanallah, di ahli tafsir mengatakan ma taghayyara jasaduhu wa ma taghayyara rihuhu illa thayyibah. Subhanallah. Jasadnya itu tidak berubah sama sekali, padahal tidak ada bawaan pengawet. Napa? Nggih, formalin. Kan ngeten nggih, Pak. Maling. Nggih. Untuk maling nggih. Itu tidak berubah sama sekali. Taghayyara. Saya kemudian inilah keutamaan al-khuruj, keutamaan menegakkan agama Allah. Padahal karena apa? Seperti itu, karena sudah memahami bagaimana keimanan kepada Allah, bagaimana keimanan Nabi kepada Nabi dan kepada Quran. Loyalitasnya luar biasa. Padahal sudah tidak usah berangkat, boleh. Tapi sahabat ini tetap berangkat sampai kemudian gugur. Kenapa? Karena ingin mendengar Rasulullah bersabda, tentara pertama kali melintasi lautan berhak surga. Ikut Pak. Termasuk Ummu Haram binti Milhan yang selalu menyisir rambut Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang ke Masjid Quba. Itu Ummu Haram binti Milhan. Ya. Kemudian ayat yang 82 Allah menyatakan, la tajidanna ayyuhar rasul. Kalau tadi taro gitu, taro kathiran, tapi di sini la tajidanna, sungguh engkau akan dapati wahai Rasul a'zaman nasi adawatan lil mu'minin. Manusia yang paling memusuhi terhadap orang-orang mukmin siapa? Yahud. Nggih. Jadi yang pertama Yahudi. Yang kedua sinten? Walladzina asyraku. Musyrik. Nggih. Karena itu jenengan cermati sikap yang di India itu terhadap kaum muslimin. Sangat Pak, sadis. Gitu. Kenapa? Allah sudah menyampaikan. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ya. Kenapa? Dikatakan tidak hanya kepada Rasul saja, ya, tidak hanya kepada Rasul, tetapi wabimajik tabihi. Di sini penjelasannya. Jadi tidak hanya kepada orang-orang mukmin, tetapi yang dibawa oleh Rasul, berarti memerangi syariat Allah, memerangi syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai-sampai kemudian berupaya bagaimana supaya haji yang saat ini berapa, 30 tahun nggih? 30 tahun masa menunggu haji. Jadi kalau jenengan daftar sekarang ya 30 tahun yang akan datang. Nggih. Katanya ini usul. Karena Allah berfirman bahwa al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Karena itu supaya tidak terjadi antrian panjang, usulannya haji dibagi menjadi 3. Di bulan Syawal, nggih, bulan Dzulqa'dah,
Nggih, kemudian bulan Dzulhijjah. Kenapa? Asyhurum ma'lumat, haji itu sudah ditentukan bulan-bulannya. Begitu. Terus kapan? Tanggal 9 Syawal wukuf, 9 Dzulqa'dah wukuf, 9 Dzulhijjah wukuf. Supaya apa? Selesai cepat antriannya. Coba. Dalam lenggih wong Nabi itu al-hajju Arafah. Haji ya wukuf di Arafah. Gitu. Kapan wukufnya Rasul? Ya di bulan Dzulhijjah. Nggih. Di situ. Itu cerdasnya orang Indonesia itu. Nggih. Otak-atik. Jadi yang sudah baku dicoba diotak-atik. Nggih. Ya Islam tidak jelas. Nggih. Oh, haji dibentar. Gak usah jauh-jauh. Wukufnya naik di atas ya. Insyaallah. Subhanallah. Berarti mikotnya di Pantai Bentar. Karena dulu di Jeddah kan nggih, di Jeddah itu di Yalamlam gitu kan. Nah. Dalam oh hajinya anak TK. Nggih, na'udzubillah. Jadi macam-macam. Nggih. Kemudian kata Allah, penjelasan mufassir, kenapa Yahudi itu sangat membenci? Lima hum alaihi minal hiqdi wal hasad. Karena kedengkian, kemudian iri, wal kibr, kesombongan. Begitu juga wa ubadatul asnam. Begitu juga para penyembah sesembahan selain Allah, para penyembah patung. Wala tajidanna aqrabahum mahabbatan lil mu'minin wabika. Sedang engkau juga akan jumpai wahai Rasul, mereka orang-orang yang lebih dekat, lebih mencintaimu dan mencintai orang-orang yang beriman, alladzina qalu innan nasara. Kenapa? Nggih. Li'anna minhum ulama. Karena di antara mereka ada kisisin waruhban, ada ulama. Nggih, ada ulama, wa'ubad dan ahli ibadah. Wa annahum mutawadhi'un. Jadi di sini para ulama, ada ulamanya, ada ahli ibadah. Mereka ini mutawadhi'un, la yastakbirun. Nggih. Ghairu mutakabbirin li'annal mutakabbir la yasilul khairu ila qalbih. Karena orang yang sombong itu kebenaran tidak akan sampai ke dalam hatinya. Jadi pembedanya di situ. Tapi Allah sekali lagi menggunakan kata katsiran, gitu, katsiran. Berarti ada memang fi'ah qalilah, ada fi'atun qalilatun. Nggih, ada fi'atun qalilatun minal yahud yang beriman kepada Allah. Nggih, fi'ah qalilah, sedikit. Begitu. Tapi mayoritasnya memusuhi. Nggih, jadi ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Ada yang perlu didiskusikan, Pak? Nggih, kalau beriman ya sebagai mukmin sudah, nggih. Tapi asalnya dari Bani Israel. Nggih. Nggih. Ngapunten saling dibantu anunya, airnya dibagikan, nggih. Hari ini tidak ada teh. Air putih. Supaya yang sudah meletakkan di sini ada manfaatnya, nggih. Monggo, monggo Pak. Bagaimana jika bersikap di masyarakat, Ustaz? Nggih. Kan bermacam-macam, Ustaz. Nggih. Memang mayoritas muslim. Nggih. Itu pengakuannya muslim. Iya. Taat dan tidaknya kan kita tidak bisa melihat juga. Nggih. Nggih. Lalu dengan yang non muslim, Nggih. yang kafir. Saya melihat dari
tingkah laku itu baik gitu Ustaz, yang Nggih. muslim. Nggih. Nah, sebut saya baik jika pakai kendaraan tidak pernah ganggu yang lain. Tahulah gitu bagaimana Nggih. enaknya orang lain lewat. Jika kotor di depan rumahnya, depan pagarnya itu ya dibersihkan. Nggih. Nah, sementara yang muslim ini ya kalau saya lihat kardiman gitu ya. Nah, jadi bagaimana ini menyikapi Nggih. kehidupan bersikap? Saya lebih cenderung kok yang muslim ini perilakunya, attitude-nya gitu loh, Ustaz, Nggih. lebih anunya kok lebih baik dari yang muslim gitu loh Ustaz. Nggih. Jadi begini, Pak. Ini ada ta'amul. Apa gimana? Nggih. Bersikapnya Ada interaksi ya. sama-sama Nggih. tetangga nih, Ustaz. Ya, at-ta'amul ma'al jar sudah. Ya, interaksi dengan tetangga. Tetangganya yang satu muslim. Nggih. Muslim itu apa? Syahadat dia pada saat akad nikah. Nggih. Nggih toh? Syahadat. Karena pas mau akad nikah kan diminta syahadat, Pak. Nggih toh? Nggih. Jadi ini. Yang kedua, ghairul muslim. Nggih, ghairul muslim. Mestinya muslim ini seperti di Madinah di masa Rasul ada yang muslim beneran, nggih, para sahabat, tapi ada muslim-musliman. Nggih. Kalau di masa Rasul diistilahkan munafik yang datanya, jadi saya mencermati itu ketika Umar minta para sahabat bermimpi, itu kan mimpi agar hadir generasi seperti Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu aminu hadhil ummah. Amin itu sekjen, sekretaris itu otaknya organisasi, nggih, kan ngeten nggih, sekretaris. Jadi sekretarisnya Rasul itu, umat Islam itu Abu Ubaidah. Bagaimana menyusun strategi perluasan, bagaimana menyusun strategi ekonomi, itu begitu kalau saya baca. Kemudian ada sahabat yang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pingin di tengah-tengah umat itu lahir generasi seperti Sa'ad. Sa'ad itu orang yang doanya selalu dikabulkan, yang dalam kondisi tertentu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk meminta pertolongan kepada Allah memenangkan kaum muslimin. Itu kan perlu gitu. Berarti ini ahli ibadah. Nggih, ahli ibadah. Yang ketiga itu Hudzaifah ibnil Yaman. Hudzaifah ibnil Yaman itu kalau bahasa sekarang orang yang menguasai big data. Nggih. Siapa? Seluruh data-data munafik ada di tangan Hudzaifah ibnil Yaman. Makanya saya tadi ada muslim di masa Rasulullah SAW, muslim yang benar mu'minuna haqqah, tapi ada muslim-musliman, nggih, yang kemudian diistilahkan dengan munafik. Big datanya itu ada di Hudzaifah, datanya tahu semua. Makanya Umar ketika menjadi khalifah itu sempat tanya, saya termasuk enggak, gitu kan, termasuk dalam big data itu enggak. Nah, untuk apa? Untuk ta'amul, interaksi. Tapi meskipun Rasulullah tahu siapa itu tokohnya, Abdullah bin Ubay, nggih toh, Ibn Salul, nggih, ini dedengkotnya munafik. Ketika dia meninggal, setiap saat mencaci Rasul, menyusun gerakan bawah tanah melawan kekuatan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay seluruh data strategis di Madinah itu disampaikan kepada orang musyrikin Mekah, disampaikan kepada komunitas Yahudi. Ini jahatnya, Pak, gitu. Tapi ketika dia meninggal, Rasulullah kasih izar, selendangnya untuk sebagai penutup. Tapi ketika anaknya minta, wahai Rasul, kayaknya engkau ingin melepaskan diri dari itu, izinkan saya untuk membunuh ayah saya.
Jangan. Begitu. Apa maknanya? Berarti di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah di mana kita tinggal, ada yang muslim betul melaksanakan nilai-nilai, ada juga yang muslim-musliman yang dalam tanda kutip seperti ini. Tapi kita tetap memperlakukan begitu. Dengan ghairul muslim Rasulullah juga bertaamul. Tetapi bab cinta al-mahabbah ya lebih mencintai orang mukmin. Begitu. Jadi kita ini tidak berinteraksi, tidak bertaamul, tidak berbisnis dengan ini bukan karena dia muslimnya. Ingat itu yang terus kita bawa. Karena tidak profesional. Yang kedua karena sikapnya. Kalau saya bisnis dengan ini karena profesional saja. Ada sisi itu. Bukan masalah bab hati. Tapi ya tetap kon suatu saat lah gak beriman. Gitu. Kan gitu nggih? Jadi tetap kita itu. Di situ Pak masalahnya. Nggih. Jadi seni interaksinya di situ. Nggih. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian. Karena udah hampir jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal soleh kita. Kehadiran kita dalam majelis ilmu mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita menghadap Allah tanpa membawa dosa. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah, di surga dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar, yang siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar maka tidak akan kehausan selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan kita menjadikan cucu kita, anak kita menjadi anak yang saleh dan salehat, sehingga kita bisa berkumpul di surga kelak bersama mereka. Dan mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan dijadikan oleh Allah rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah, dan dijauhkan dari segala macam musibah. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng.